menghubungkan materi yang akan Bapak Ibu ajarkan dengan potensi lokalnya masing-masing. Tadi saya sempat membaca beberapa contoh yang disampaikan, terakhir disampaikan oleh Pak Rahem. Beliau ada kegiatan anak didik diajak ke tempat pembuatan tempe gitu. Nah, sebenarnya itu kegiatannya, cuma materinya belum terlihat di sana gitu. Nah, Bapak Ibu nantinya dalam kegiatan dalam kurikulum program sekolah penggerak itu Bapak Ibu kan akan banyak dituntut untuk bisa menghubungkan materi yang mau disampaikan dengan potensi lokalnya, dengan ciri khas sekolahnya, ya Bapak Ibu. Terus kemudian dengan apa ya Bapak Ibu? Dengan keunggulan-keunggulan yang ada di sekitar peserta didik kita. Gitu. Contohnya, saya mau memberikan contoh. Karena tadi Pak Rahim mencontohkan industri tempe dan tahu. Misalkan kalau di sekolahnya Pak Rahim di sana ada industri tahu dan tempe. Maka materi-materi pembelajaran itu banyak sekali yang bisa dihubungkan dengan industri tempenya yang ada di sekolah Pak Rahim tadi. Misalkan kalau di tempatnya Pak Rahim ada industri tahu tempe, mungkin untuk mata pelajaran IPA, materi yang berhubungan dengan perkembangan biakan tumbuhan itu bisa dihubungkan dengan industri tempe. Oh, jamur itu cara perkembangbiakannya seperti apa? Seperti itu. Kemudian cara pembuatan tahu tempe di IPA itu ada materi zat murni dan zat campuran. Zat campuran itu apabila ada dua materi dijadikan satu, itu zat campuran. Untuk memisahkan zat campuran itu bisa pakai pengendapan, penyaringan, dan segala macamnya. Nah, untuk menyontohkan materi ini bisa memakai contohnya proses pembuatan tempe. Oh, pembuatan tempe itu diendapkan. Nah, anak-anak mempelajari proses pengendapan itu dari lingkungannya, dari sesuatu yang ada di lingkungannya. Terus kemudian ketika Bapak Ibu mempelajari mengajarkan materi IPS tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi, Bapak Ibu bisa menghubungkan di sekitar sekolah kita itu ada industri tempe. Bapak Ibu ajak peserta didik untuk tahu bagaimana proses pembuatan, pendistribusian sampai dikonsumsi. Berarti anak-anak belajar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketika Bapak Ibu juga mengajarkan tentang kondisi geografis suatu wilayah akan mempengaruhi pekerjaan. Itu juga bisa dihubungkan dengan industri tempenya. Seperti itu. Kemudian di materi matematika, karena ada tahu dan tempe, kalau biasanya Bapak Ibu menerangkan pecahan, itu hanya dari gambar lingkaran atau gambar kotak dipotong, ini setengah bagian. Nah, karena di sekitar ada industri tempe, Bapak Ibu mengajar pecahan itu bisa memakai tahu tempenya. Ya, tahunya dibawa ke kelas, tempenya dibawa ke kelas, anak-anak ini utuh nih, satu bagian. Sekarang kita bagi dua, ini setengah bagian, ini setengah bagian. Ini kita potong lagi, ini seperempat, ini seperempat, ini seperempat, seperempat. Jadi anak-anak itu belajar dengan sesuatu yang, Bapak Ibu, sesuatu yang tidak asing bagi mereka, sesuatu yang ada di lingkungan mereka. Itu kalau matematikanya. Nah, bahasa Indonesianya, misalnya ada materi wawancara. Anak-anak diminta untuk wawancara. Ada namanya teks, bahasa Indonesia itu apa namanya Bapak Ibu, teks instruksi, teks prosedur. Nah, itu anak-anak bisa, teks prosedur itu anak-anak bisa suruh membuat prosedur pembuatan tempe atau tahu dan tempe tadi. Dengan cara apa? Wawancara dulu. Kemudian PPKN itu ada kegiatan, ada materi yang namanya menghormati orang lain, menghormati pekerjaan orang lain. Itu Bapak Ibu bisa menghubungkan dengan industri tempe. Jadi semua materi yang ada di kelas Bapak Ibu itu bisa dihubungkan dengan potensi lokalnya. Ya Bapak Ibu. Jadi bukan kegiatannya saja yang dilakukan, tapi bisa menghubungkan materi yang mau diajarkan itu dengan sesuatu yang ada di sekitar peserta didik kita. Saya seperti itu. Kalau misalnya saya mencontohkan sekolahnya Bu Like, sekolah berbasis agama misalnya. Kegiatan materi-materi apa yang bisa dihubungkan dengan nilai-nilai agama. Contohnya PKN. Kalau PKN itu misalnya menghargai orang lain, berarti nilai-nilai agama Kristennya di sekolah Bu Like itu bisa dibawa ke materinya. Jadi potensi, ciri khas itu akan mewarnai semua kegiatan. Dalam rangka apa Bapak Ibu? Dalam rangka mempercepat profil pelajar Pancasila. Jadi seperti Bapak Ibu, jadi bukan kegiatan sendirinya, bukan kegiatan sendiri, kegiatan apa gitu tidak, tapi
menghubungkan materi yang akan kita pelajari dengan lingkungannya. Nah, contohnya adalah ini Bapak Ibu, kalau misalnya tadi siapa yang menyampaikan di sekolah saya dekat pasar, nah, justru itu banyak yang bisa dipelajari, yang bisa dihubungkan dengan pasar itu banyak. IPS bisa masuk di sana, matematika bisa masuk di sana karena nilai uang, kemudian transaksi penjumlahan itu bisa menggunakan pasar itu tadi. PKN juga bisa masuk, menghormati orang lain, keberagaman dan lain-lain. Terus bahasa lebih banyak, mulai poster, mulai iklan, mulai apa itu bisa masuk karena dekat dengan pasar. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi maksud dari kegiatan diskusinya Bapak Ibu tadi sebenarnya adalah Bapak Ibu berlatih untuk bisa menghubungkan materi, Bapak Ibu sekali lagi menghubungkan materi dengan sesuatu yang ada di sekitar Bapak Ibu, sesuatu di sekitar peserta didik. Ya, jadi itu namanya kontekstual itu seperti itu. Jadi bukan lagi mengajar dengan angan-angan, membayangkan pecahan itu gini gambarnya satu, terus dibagi dua, ini setengah-setengah. Kalau itu kan anak masih abstrak ya, Bu ya, masih membayangkan. Tapi kalau dengan konkret itu akan jauh lebih dapat ya, pengalamannya dapat, senangnya dapat. Tadi siapa yang menyampaikan kalau sekolahnya Bu Resti misalnya berbasis agama Islam juga banyak Bapak Ibu. Di nilai-nilai agama Islam dimasukkan di mata pelajaran. Jadi ketika menyebut sekolah Bu Resti, maka orang lain akan ngerti, wah itu nilai-nilai agamanya kuat sekali. Ya Bapak Ibu. Apakah itu tidak bertentangan? Tidak, karena profil pelajar Pancasila yang pertama itu justru membentuk profil pelajar yang beriman, berintak, dan berakhlak mulia seperti itu. Itu namanya branding sekolah Bapak Ibu, ciri khas. Makanya nanti sekolahnya satu dengan sekolah yang lain berbeda, punya branding yang berbeda, punya ciri khas yang berbeda. Yang tujuannya adalah untuk Apakah hilang suara, teman-teman? Iya, sama Bu. Pak Adi. Dengar Bu, dengar. Oh, sangat dengar. Pak Adi. Ya, di sini suara Pak Adin tidak terdengar ya. Iya, suaranya Pak. Pak Adinnya lagi istirahat. Oke, alhamdulillah sudah kembali lagi.